sini saya akan menjelaskan asas-asas pemerintahan yang terbagi atas 4 struktur. Yang pertama yaitu sentralisasi, yang kedua yaitu desentralisasi, yang ketiga yaitu dekonsentrasi, dan yang terakhir tugas pembantuan. Sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Kelebihan asas sentralisasi, salah satunya yaitu keseragaman manajemen. Sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran, dan juga keseragaman pola pembudayaan masyarakat, serta perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Selanjutnya, kekurangan sistem sentralisasi, yaitu kebijakannya dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Juga kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas, serta mematikan kemampuan berinovasi yang tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokrasi yang terbuka. Salah satu contohnya yaitu bagian lembaga keamanan negara, seperti TNI yang melindungi NKRI dari titik pusat yaitu udara, darat, dan laut. Dan juga Bank Indonesia yang menjadi pusat semua pengaturan kebijakan moneter dan juga fiskal. Selanjutnya, desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, tidak untuk semua hal. Keamanan, hukum, dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat. Namun, tetap ada pendelegasian kepada daerah. Berikut kelebihan asas desentralisasi. Yang pertama yaitu struktur organisasinya merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua yaitu mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu efisien dalam segala hal. Berikut kekurangan asas desentralisasi. Yang pertama yaitu besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan menjadi tambah kompleks dan bisa mengakibatkan lemahnya koordinasi. Yang kedua, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Yang ketiga yaitu memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Contoh desentralisasi menurut saya mungkin salah satunya itu penetapan daerah otonomi khusus. Dalam beberapa daerah mempunyai hak istimewa secara budaya atau kelembagaan. Nah, karakteristik ini merupakan dalam pertimbangan bahwa kekuasaan terpusat tidak bisa mengukur pemerintahan daerah, tidak bisa mengatur pemerintah daerah secara memadai. Oleh karena itu, untuk menunjuk suatu daerah sebagai daerah atau khusus menjadi kebijakan yang relevan. Selanjutnya, dekonsentrasi. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Jadi, dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Kelebihan asas dekonsentrasi. Secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, memungkinkan terjadinya kontrak secara langsung antara pemerintah dan rakyat. Yang ketiga, dapat menjadi alat yang efektif untuk menjadikan persatuan dan kesatuan nasional. Lanjut, kekurangan asas dekonsentrasi, salah satunya itu struktur pemerintahan bertambah kompleks sehingga koordinasi semakin sulit. Yang kedua yaitu mendorong timbulnya fanatisme daerah. Yang ketiga yaitu keputusan yang diambil relatif lama dan biaya yang dibutuhkan juga sangat besar.
Contoh asas dekonsentrasi yaitu contohnya di daerah Palembang akan diadakan Asian Games. Nah, di situ Presiden melimpahkan semua wewenangnya kepada Gubernur Palembang untuk dilaksanakan Asian Games sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu tugas pembantuan, yang artinya penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa surya dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas tersebut disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada yang menugaskan. Salah satu tujuannya yang pertama yaitu lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pengembangan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. Contoh tugas pembantuan seperti penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten dan atau kota kepada desa. Ya mungkin seperti